seperti ini ya. Kita tahu bahwa lampu itu juga hambatan. Kalau saya gambarkan dalam diagram ya, dalam diagram elektromagnetika lebih sederhana, itu gambarnya seperti ini ya. Ini harusnya baterainya, tegangannya, gambarnya juga bukan lingkaran ya, seperti yang Mbak Eko kemarin ajarkan ya. Nah, kalau susunan seri itu kan seperti sungai, aliran sungai yang tidak ada cabangnya, maka I-nya akan sama ya. Arus yang melewati hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3 dan arus total maka besarnya sama. Nih, cirinya. Sedangkan tegangannya beda. Untuk tegangan total V total itu adalah V1 tambah V2 tambah V3 ya. Untuk hambatan seri ya tinggal dijumlahkan saja. R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan kalau paralel itu seperti ini. Jadi dia melewati titik cabang ya. Gambarnya bisa seperti ini ya. Gambar rangkaiannya. Yang kalau tadi saya bilang seperti aliran air, makanya ketika aliran air itu melewati titik cabang, maka dia ada punya, kalau ini I1, I2, dan I3, maka ini adalah arus total. Jadi arus total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ini ya. Nah, sedangkan untuk apa namanya tegangannya sama semua ya. Tegangan untuk eh, kebalikannya ya, untuk rangkaian paralel tegangan di V1, V2 dan V3 sama ya, sama dengan tegangan total ya. Kalau di sini 12 volt berarti tegangan di R1 12 volt, di R2 12 volt dan R3 12 volt. Kalau untuk menghitung hambatan pengganti paralel dengan diseper ya. Jadinya kalau kita ingin untuk eh, hambatannya itu menjadi lebih besar, maka rangkaian itu harus kita serikan. Tetapi kalau kita mau hambatannya itu menjadi lebih kecil, maka rangkaian itu harus kita paralelkan. Ya, ambil contoh misalnya R1, R2, dan R3 itu besarnya adalah 10 ohm. Maka rangkaian seri akan menghasilkan 30 ohm, ya, rangkaian penggantinya. Sedangkan untuk rangkaian paralel kan menjadi 1/10, 1/10 tambah 1/10, 3/10. Sehingga RP-nya atau rangkaian pengganti paralel itu adalah 10/3 ya, atau 3,3 sekitar 3,3 ya. Rangkaian juga bisa digabung ya, kita sebut dengan rangkaian gabungan ya, gabung seri dan paralel ya. Ini misalnya di seri dulu, kemudian baru ada rangkaian seri, dan ada juga rangkaian paralel. Ini misalnya lampu 2 dan 3 ini diparalelkan ya. Cara menghitung rangkaiannya seperti apa? Ya, kita uraikan dulu, cari rangkaian pengganti atau hambatan pengganti untuk R3 dan R4. Kita paralelkan menjadi satu rangkaian, satu hambatan, kemudian kita rangkaikan dengan hambatan seri sebelumnya. Misalnya ini adalah R1 dan R2, tinggal ditambah dengan rangkaian paralel pengganti tadi. Ini di SMB, saya yakin kalian sudah dapat ya, pasti sudah bisa. Kita akan langsung ke contoh soal saja. Oke, contoh soal. Resistor dirangkai seperti gambar. Berapakah besar hambatan pengganti? Nah, gambar rangkaian penggantinya seperti ini. Rangkaian apa? Resistornya. Saya gambar ulang. Jadi ada R1 ya. Kemudian ada R2. Kemudian ada R3. Ini R3. Kemudian ada R4. Kemudian ada R5 dan R6. R5 ini R6 ya. Oke, bagaimana saya mau mencari hambatan pengganti ya? Hambatan penggantinya di mana? Saya ambil dari titik ini, E dan Q. Makanya saya ingin mendapatkan rangkaian pengganti R, E, Q. Jadi ini jadi satu hambatan saja, ya, namanya R, E, Q. Oke, kira-kira bagaimana caranya, rekan-rekan? Kita mulai dari yang paling belakang dulu, ya. Jadi yang paling belakang ini kan rangkaiannya seri karena tidak melewati
titik cabang, maka ini kita jadikan satu dulu. Kita sebut menjadi rangkaian seri 1, ya. RS1. Rangkaian seri 1 merupakan penjumlahan dari rangkaian 5 ditambah rangkaian 6. Ya kan, kalau seri kan tinggal dijumlahkan. Rangkaian 5 itu adalah 4, ditambah dengan rangkaian 6, 4. Berarti sama dengan 8 ohm. Ya, ini adalah rangkaian seri 1. Kemudian saya rubah gambarnya, berarti ini udah menjadi satu rangkaian. Saya gambar lagi. Ya. Ini, kemudian ada R3, kemudian ada R4, kemudian ada tadi rangkaian seri 1. Nah, ini rangkaian seri 1, ini R4, ini R3, ini R2, ini R1. Ya. Nah, ini kan kalau aliran air tadi dia melewati percabangan, ya. Nih, titik cabangnya di sini. Maka ini kita sebut dengan rangkaian paralel nih. Kita cari hambatan penggantinya dulu, ya. Ini adalah kita sebut dengan rangkaian paralel 1. Kalau paralel kita gunakan seper. Seper RP1 berarti sama dengan seper R4 ditambah dengan seper RS1, ya. R4 itu adalah 8 ohm, ya. Ditambah dengan RS1 8, ya, atau 2/8 seper RP1. Maka RP1 ya tinggal dibalik kan jadi 8/2, 4 ohm, ya. Setelah itu ya kita gambar lagi. Ya, saya gambar di sini. Berarti rangkaiannya menjadi seperti ini. Ada R1, R2, kemudian ada R3, dan ada RP1. Ya, ini adalah R1, R2, R3, dan RP1. Nah, karena ini seri, maka ini kan tidak melewati titik cabang, maka ini kita sebut dengan rangkaian seri 2, ya kan? Rangkaian seri 2. Rangkaian seri 2 berarti R3 ditambah dengan RP2, RP1, ya. R3 itu adalah 4, RP1 4, ya. 8 ohm, ya. Setelah itu berarti gimana? Ya, kita rubah lagi rangkaiannya sampai kita temukan tadi rangkaian total penggantinya. Ini berarti menjadi satu rangkaian saja. Nah, seperti ini. Ini adalah R1, R2, dan R seri 2, ya. Nah, karena ini melewati titik cabang nih, maka kita bisa mencari rangkaian hambatannya dengan cara memparalelkan, ya. Kita namakan rangkaian paralel 2, ya. Rangkaian paralel 2 berarti kan kalau paralel harus pakai seper. Seper RP2 sama dengan seper R2 ditambah seper RS2, ya. R2-nya berapa tadi? 8 ya ini ya. Seper 8 ditambah RS2 8, ya. Ya, 2/8 seper RP2. Maka RP2-nya berapa? 8/2 4. Good. 4 ohm. Nah, setelah ini baru kita dapatkan. Berarti kan rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini adalah R1, kemudian ke sini adalah RP2. Nah, ini seri berarti REQ, ini kan ini E, ini Q. REQ sama dengan R1 ditambah RP2, ya. R1-nya itu adalah 6 ditambah dengan RP2-nya 4, jadinya 10 ohm. Jadi nilai dari hambatan pengganti itu adalah 10 ohm.
Oke, rekan-rekan, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pak, saya masih bingung ngebedain paralel sama seri, Pak. Paralel sama seri. Oke. Ketika rangkaian itu melewati sebuah titik cabang, maka itu disebut dengan rangkaian paralel. Ya, jadi misalnya ini. Kemudian sorry, dia melewati titik cabang, di sini kan ada titik cabang, maka ini pasti rangkaian paralel antara ini dan ini. Tapi kalau di sini ada hambatan lagi, ya, maka ini dan ini tuh seri. Ya, misalnya nih, saya beri contoh. Jadi ini paralel, kemudian setelah paralel kan bisa saya serikan, ya. Gitu. Oh, Gimana? jadi kalau kayak di soal mah contohnya R1 sama R3 gitu, Pak, itu paralel, itu seri ya, Pak? R1 sama R3. Oh, tidak Iya, Pak. bisa karena ini ada titik cabang di sini. Ini ada di sini kecuali di sini tidak ada R2 itu baru seri. Ya, karena ini melewati titik cabang maka arusnya kan beda kan? Tadi kalau kita anggap sebagai aliran air, ya. Dan apakah R3 dan R2, R1 itu paralel? Ya, tidak bisa, ya. Rangkaian ini kan kalau saya gambarkan lain itu gambarnya juga bisa seperti ini. Ini R1, kemudian ini baru ke cabang, ini kan cabang kan, cabang 2. Ini R3, ini R2, ya. Setelah ini baru ke cabang lagi nih. Kalau saya gambarkan lurus loh, Nak. Ini cabang R4 dan R. Nah, ini kan ada cabang, terus di sini ada cabang lagi nih. Nah, kalau saya gambarkan seperti itu. Gini. Bisa dipahami, Edward? Oh, jadi ngelihatnya dari titik yang bercabang yang paling Dari terdekat titik gitu ya, Pak? cabang, Oh, ya. iya, iya, ngerti, Pak. Kalau mau kalau kawat kan bisa ditarik tuh, tarik tarik ini. Nah, bisa aja ini E-nya di sini, Q-nya kan di sini. Iya, Pak, ngerti, Pak. Sip. Apakah ada pertanyaan yang lain? Rekan-rekan? Halo? Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke, sip. Nah, coba kalau sudah jelas, silahkan coba ini dikerjakan. Saya beri tambahan lah. Jika resistor 12 ohm dirangkai seperti gambar, tentukan hambatan pengganti. Hambatan pengganti ya kita anggap EQ semua. Berapa REQ-nya? Kenapa EQ, Pak? Ya sama seperti sebelumnya aja biar sama. Saya tambahin lagi. Nah, kemudian yang C misalnya, kemudian berarti ini titik E dan Q-nya. Ini masing-masing 12 ohm ya, setiap hambatannya. Ini 2 aja lah. Nah, coba disalin. Silakan disalin, terus nanti dikumpulkan. Oh, saya tambah lagi satu nih. Habis ini pelajaran apa kalian? Mate, Pak. Mat. Dah, ini aja lah. Ini E, ini Q-nya. Ini ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas gambarannya? Buat PR buat sekarang, Pak. PR lah. Oh, cuma 1 jam. Oke. Izin ke WC atuh, Pak. Bentar ya, Pak. Ya, udah di ini. Udah di foto, Pak. Bentar, Pak. Belum, Pak. Ya, silahkan disalin dulu.
Yo, jadi misalnya kita lihat yang soal yang A. Nah, ada yang berpikir apakah setelah diparalel atau di seri terus diparalelkan, ya? Apakah selalu ada urutan? Kelas sebelah tadi menanyakan seperti itu. Ya tidak harus, ya. Misalnya saya ambil soal A ini kan berarti yang kita lihat di sini kan R3 dan R4 itu kan kita paralelkan, ya. Kita paralelkan misalnya RP1. Nah, setelah itu kan dengan R2 ini kita paralelkan lagi, ya. Kalau saya gambarkan, ini ada lagi. Ini kan saya paralelkan lagi. Nah, jadi setelah paralel lagi. Jadi nggak harus setelah paralel itu seri, enggak. Setelah paralel bisa saja paralel lagi, gitu loh. Gitu. Oke, rekan-rekan, untuk hari ini seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Pak, bisa ke slide sebelumnya nggak Pak? Saya Boleh. lupa belum nge-SS. Siap. Ntar. Makanya nanti kalian salin sendiri karena berantakan tuh catatannya. Sudah, rekan-rekan? Pak, boleh ke slide sebelumnya, Pak? Slide yang mana lagi? Yang apa sih judulnya? Susunan hambatan. Oke. Nih. Iya, Pak. Sip. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah rekan-rekan? Kalau sudah, terima kasih untuk hari ini. Boleh meninggalkan kelas. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Pak. Yo. Pak. Makasih, Pak.